Assalamualaikum POW Lovers. Selamat datang kembali di channel POW Lovers, tempat kita mengulas kisah nyata, kejadian menggemparkan, dan fakta yang sering luput dari perhatian. Sebuah paket nasi kotak yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata menyimpan rahasia kelam. Di dalamnya, terselip potongan jasad seorang pria lanjut usia. Lebih mengejutkan lagi, hasil penyelidikan mengarah pada pelaku yang tak pernah dibayangkan. Sepasang suami istri, yang ternyata adalah anak kandung korban sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi itu, suasana sebuah kelurahan di Sumatera sebenarnya berjalan seperti biasa. Matahari baru mulai naik, warung-warung kecil di pinggir jalan perlahan membuka pintu, dan sebagian warga sudah tanpa hilir mudik membawa dagangan. Namun ketenangan itu berubah ketika salah satu warga, seorang ibu penjual sayur, melihat beberapa bungkus nasi kotak tertata rapi di samping warung kosong yang sejak dini hari belum buka. Awalnya ia mengira ada yang menitipkan sedekah untuk para pekerja pagi, karena pemandangan seperti itu bukan hal aneh di kampung mereka. Tetapi yang membuatnya heran adalah jumlahnya yang cukup banyak, sekitar 6-8 bungkus, dan semuanya diposisikan dengan sangat rapi, seolah sengaja diletakkan seseorang yang tidak ingin diketahui. Ibu itu kemudian memanggil warga lain. 2 orang bapak yang sedang menata barang dagangan di lapak sayur mendekat. Salah satu dari mereka merasa ada aroma aneh yang keluar dari arah nasi kotak tersebut. Bukan bau makanan seperti biasanya, tetapi aroma tajam yang membuat hidung terasa perih. Warga mulai saling pandang, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya mereka menduga mungkin makanan itu rusak, atau mungkin isinya bukan makanan sama sekali. Namun semakin lama bau itu semakin jelas, membuat rasa curiga berubah menjadi kecemasan. Beberapa warga mengusulkan agar bungkusan dibuka, namun sebagian lain menolak, merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak seharusnya disentuh sebelum aparat datang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda melaporkan temuan itu ke ketua RT. Sang ketua datang, memeriksa dari jarak dekat, lalu meminta warga mundur. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Ia kemudian menghubungi pihak keamanan setempat. Dalam hitungan menit, petugas dari pos jaga datang, memasang garis pembatas sederhana, dan meminta warga tetap di belakang garis demi keamanan. Kerumunan pun mulai terbentuk. Orang-orang dari berbagai arah berdatangan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mulai menerka-nerka, dan ada pula yang memilih diam karena merasa suasana mulai tidak biasa. Petugas akhirnya membuka satu dari nasi kotak itu dengan hati-hati. Begitu tutupnya terangkat, seluruh warga terdiam. Di dalamnya bukan lauk pauk seperti ayam atau ikan seperti biasanya, melainkan sebuah benda berwarna pucat yang bentuknya sama sekali tidak menyerupai makanan. Salah satu petugas langsung menutup mulutnya karena terkejut. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai mundur beberapa langkah. Ada yang menutup mata, ada yang langsung memalingkan wajah. Situasi berubah hening sesaat, sebelum akhirnya salah satu petugas menyadari bahwa benda aneh itu adalah bagian tubuh manusia. Keheningan berganti menjadi kepanikan. Beberapa warga beristighfar, ada yang menutup mulut sambil menahan syok, dan sebagian lain mencoba menenangkan warga sekitar agar tidak berteriak atau berspekulasi. Petugas segera menutup kembali nasi kotak itu dan menghubungi pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Jalan kecil menuju warung mendadak dipenuhi warga yang berdiri dari kejauhan, menyaksikan petugas memasang garis kuning resmi dan meminta kerumunan menjauh. Suasana yang tadinya hanya curiga berubah menjadi gemuruh kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah nasi kotak, yang selama ini identik dengan acara syukuran atau sedekah, justru menjadi awal dari sebuah peristiwa yang mengguncang satu kelurahan. Tak lama berselang, polisi datang dengan perlengkapan lengkap. Mereka melakukan dokumentasi, memindai area sekitar, dan mengevakuasi semua nasi kotak ke dalam kendaraan khusus. Salah satu petugas forensik terlihat memberi aba-aba agar warga tetap berada di balik garis polisi. Mereka mencatat nama-nama saksi, termasuk ibu penjual sayur yang pertama melihat bungkusan tersebut. Warga mulai berbisik-bisik tentang siapa yang mungkin tega melakukan hal seperti itu, dan mengapa jasad seseorang bisa berada dalam bungkusan nasi kotak seperti bekal makan. Di saat yang sama, kepala dusun datang dengan wajah tegang, mencoba menenangkan warga dan memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kabar penemuan itu sudah menyebar ke berbagai sudut kampung. Telepon berdering, pesan berantai mulai menyebar,
dan beberapa warga yang sibuk bekerja pun segera pulang karena ingin melihat sendiri situasi yang terjadi. Semakin banyak warga datang, semakin kuat pula rasa takut dan penasaran menguasai mereka. Semua bertanya-tanya, siapa korban sebenarnya? Mengapa jasadnya diletakkan dalam nasi kotak? Dan siapa yang tega melakukan sesuatu seterencana itu? Bab pertama ini menutup dengan suasana kampung yang berubah drastis, hanya dalam waktu singkat. Dari pagi yang tenang, menjadi lokasi penyelidikan besar-besaran. Warga berdiri dari jarak jauh, menatap garis polisi, menyaksikan petugas membawa bungkusan-bungkusan yang kini diperlakukan sebagai barang bukti. Tidak ada yang tahu bahwa temuan yang tampak mengerikan tersebut hanyalah pintu masuk menuju fakta yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah fakta yang akan mengguncang nama baik sebuah keluarga, meretakkan hubungan darah, dan membuat seluruh Sumatera heboh dalam beberapa jam ke depan. Setelah semua nasi kotak misterius itu diamankan, kendaraan forensik melaju menuju fasilitas medis terdekat. Warga masih berkerumun, namun perlahan ditertibkan oleh aparat. Jalan yang semula ramai kini berubah menjadi lengang, meninggalkan perasaan gelisah yang menggantung di udara. Sementara itu, di ruang forensik, tim medis mulai membuka satu persatu bungkusan tersebut dengan prosedur khusus. Ketika lapisan demi lapisan nasi kotak dibuka, semakin jelas bahwa yang mereka temukan bukan hanya satu bagian, melainkan beberapa bagian yang diakini berasal dari tubuh manusia yang sama. Tim forensik bekerja dengan tenang namun tegas. Mereka mengukur, mendokumentasikan, dan mencocokkan setiap potongan yang ditemukan. Di ruangan itu, suasananya begitu serius. Tak ada suara lain kecuali instruksi singkat dan bunyi alat yang digunakan. Dari pemeriksaan awal, mereka menyimpulkan bahwa korban adalah seorang pria berusia lanjut. Perkiraan usia didapat dari kondisi kulit, struktur tulang, serta beberapa ciri fisik lain yang masih dapat dikenali. Meskipun begitu, identitasnya belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan lanjutan. Sementara itu di kantor kepolisian, laporan orang hilang mulai diperiksa ulang. 2 hari sebelumnya, ada laporan seorang pria tua yang tidak pulang ke rumah. Laporan itu dibuat oleh tetangga dekatnya, karena sang pria tinggal seorang diri dan dikenal selalu pulang sebelum maghrib. Nama korban dalam laporan tersebut adalah seorang ayah yang sudah sepuh, dikenal pendiam, namun sangat disayang oleh warga sekitar karena sifatnya yang tidak pernah menyinggung siapapun. Ketika catatan laporan itu dicocokkan dengan ciri fisik dari hasil forensik, kecocokan awal mulai terlihat. Beberapa petugas kemudian bergerak menuju rumah pria tersebut untuk memastikan informasi lebih lanjut. Setibanya di sana, rumah tampak sepi. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tetangga yang tinggal di sebelahnya keluar dan memberi keterangan bahwa korban memang terakhir kali terlihat 2 hari lalu, berjalan menuju rumah anaknya yang tinggal tidak jauh dari situ. Warga mengira ia menginap di rumah anaknya itu, namun menjadi heran ketika mendengar kabar penemuan nasi kotak di warung tadi pagi. Petugas kemudian mendatangi rumah anak korban, sebuah rumah kecil dengan halaman yang rapi. Seorang wanita, menantu korban, menerima petugas dengan wajah sedikit terkejut. Ia mengatakan bahwa ayah mertuanya memang sempat datang, tetapi hanya sebentar. Menurutnya, sang mertua sudah pulang pada sore hari. Keterangan itu dicatat, namun 2 petugas saling bertukar pandang. Ada ketidaksesuaian waktu antara laporan tetangga dan penjelasan menantu, meski belum dapat disimpulkan apa-apa. Kepolisian kembali ke kantor membawa catatan dari warga dan keluarga. Mereka kemudian menerima laporan resmi dari forensik. Semua bagian tubuh yang ditemukan di dalam nasi kotak tersebut berasal dari satu individu yang sama, seorang pria lanjut usia dengan perkiraan usia 60 hingga 70 tahun. Dengan kecocokan data laporan orang hilang, tim mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jasad itu adalah pria tua yang dilaporkan hilang 2 hari lalu. Kabar tersebut segera menyebar. Di berbagai sudut Sumatera, terutama di daerah tempat kejadian, warga mulai membicarakan kisah ini dengan ketakutan bercampur penasaran. Banyak yang tak percaya bahwa pria tua yang dikenal baik itu bisa berakhir dengan cara sedemikian memilukan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa jasad seseorang ditemukan dalam bentuk nasi kotak? Siapa yang mungkin punya motif dan keberanian melakukan hal seperti itu? Dan mengapa korban tidak ditemukan lebih cepat? Dari penyelidikan sementara, polisi mulai mempersempit kemungkinan pelaku. Langkah pertama adalah menelusuri orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengan korban.
Petugas mencatat nama beberapa saksi termasuk anak dan menantu korban. Disinilah dugaan awal mulai terbentuk. Meski belum mengarah pada siapapun secara resmi, terdapat beberapa kejanggalan kecil dalam pergerakan keluarga korban yang menarik perhatian penyidik. Namun polisi belum mengambil tindakan apapun. Mereka ingin memastikan bukti dan mencocokkan keterangan sebelum mengambil langkah lebih jauh. Bab ini ditutup dengan gambaran suasana ruang penyelidikan yang semakin sibuk. Di papan besar, foto lokasi kejadian, laporan hilangnya korban, dan hasil analisis forensik mulai disusun. Sementara itu, sebuah garis besar mulai terbentuk. Korban terakhir terlihat menuju rumah anaknya, kemudian hilang tanpa jejak, dan 2 hari kemudian jasadnya ditemukan dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Penyidik memandang ke arah papan tersebut. Kasus ini baru saja dimulai, namun bayang-bayang pelaku mulai tampak samar-samar. Yang lebih mengejutkan, tempat terakhir korban berada adalah rumah keluarganya sendiri. Apakah itu kebetulan? Atau justru petunjuk terbesar? Keesokan paginya, langkah penyidikan bergerak lebih dalam. Tim kepolisian memulai hari dengan menyusun ulang kronologi pergerakan korban sehari sebelum ia dinyatakan hilang. Informasi dari warga sekitar menunjukkan pola yang cukup jelas. Korban terakhir terlihat berjalan sendirian menuju rumah anaknya pada sore hari. Hal ini menjadi titik awal yang sangat penting, karena dari semua keterangan, tidak ada satupun warga yang melihat korban kembali ke rumahnya setelah itu. 2 hari menghilang tanpa kabar, lalu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, itu adalah kombinasi yang membuat penyidik semakin yakin bahwa kebenaran bersembunyi di lingkaran paling dekat. Polisi kemudian kembali mendatangi rumah anak korban, kali ini dengan pendekatan lebih sistematis. Rumah itu tampak biasa saja dari luar. Namun ada sesuatu dari cara menantu korban menyambut yang terasa terburu-buru. Suaranya terdengar agak gemetar, meskipun ia berusaha tampak tenang. Petugas meminta izin untuk menanyakan ulang beberapa hal, dan sang menantu tampak sedikit gugup ketika diminta menjelaskan kronologi kepergian sang mertua. Menurut keterangannya, korban datang hanya sebentar, lalu pergi sore itu. Namun saat polisi menanyakan arah kepergian sang mertua ketika meninggalkan rumah, jawabannya terdengar ragu-ragu. Ia menyebut korban berjalan pulang, tapi ketika ditanya apakah ia melihat langsung atau hanya berasumsi, ia terdiam sejenak sebelum memberi jawaban yang tidak konsisten. Ini menjadi catatan penting bagi penyidik. Sementara itu, anak laki-laki korban, suami dari menantu tersebut, tidak ada di rumah saat polisi pertama kali datang. Kali ini ia hadir dan duduk bersama petugas. Dari caranya menjawab pertanyaan, tampak jelas ia berusaha memberi keterangan yang jelas. Namun, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan penjelasan istrinya. Misalnya, ia mengatakan bahwa ayahnya sempat beristirahat cukup lama di rumahnya sebelum pulang. Padahal istrinya mengatakan sebaliknya, bahwa sang mertua hanya singgah sebentar. Ketidakseimbangan keterangan itu membuat penyidik semakin berhati-hati. Tidak ada yang menuduh secara langsung, namun mereka mulai mempertanyakan alasan di balik perbedaan detail tersebut. Apakah mereka lupa? Ataukah mereka menyembunyikan sesuatu? Setelah sesi tanya-jawab, polisi meminta izin untuk melihat bagian belakang rumah. Pasangan itu tampak saling menatap sebelum akhirnya mengizinkan. Di area belakang rumah, ada halaman kecil dengan beberapa barang yang tampaknya jarang dipakai. Ada ember besar, meja kayu lama, dan tumpukan kardus. Polisi mengamati seluruh sudut dengan teliti, dan meskipun tidak menemukan sesuatu yang mencolok, ada satu hal kecil yang menarik perhatian. Sebuah ember besar yang masih basah, seolah baru saja dicuci. Saat diperiksa lebih dekat, tidak ada bau menyengat, namun sisa-sisa air di dasarnya tampak agak keruh. Hal itu tak langsung dianggap bukti, tetapi dicatat sebagai indikasi yang mungkin relevan jika ada petunjuk baru. Beberapa barang lain juga diperiksa, namun tidak ada yang cukup kuat untuk disimpulkan. Meski begitu, penelusuran area itu memberikan gambaran pada penyidik bahwa aktivitas di rumah tersebut kemungkinan lebih kompleks daripada yang diakui pemiliknya. Kembali ke kantor, penyidik menyusun keterangan keluarga dan saksi-saksi lain. Mereka melakukan perbandingan antara waktu, lokasi, dan pola gerak korban. Dari sekian banyak data, satu hal mulai tampak jelas. Semua jejak mengarah ke rumah anak korban sebagai titik terakhir sebelum korban menghilang. Tanpa adanya saksi yang melihat korban meninggalkan rumah itu,
Penyidik menyadari bahwa kemungkinan besar sesuatu telah terjadi di dalam rumah tersebut. Namun tentu saja, polisi tidak bisa gegabah. Mereka menunggu beberapa laporan tambahan dari tim analisis dan unit intel yang sedang memeriksa rekaman CCTV dari area sekitar, termasuk kamera yang mengarah ke jalan kecil di belakang rumah anak korban. Jika ditemukan sesuatu yang relevan, itu dapat membuka babak baru dalam penyelidikan. Di saat yang sama, kabar yang beredar di masyarakat mulai menambah tekanan pada keluarga korban. Banyak warga mulai berbicara dalam bisik-bisik. Mereka mengingat kembali pertengkaran kecil yang pernah terdengar dari rumah itu beberapa minggu sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak itu tidak seharmonis yang terlihat dari luar. Ada pula yang menyebut bahwa korban pernah mengeluh tentang masalah keluarga, meski tidak pernah menjelaskan secara rinci. Semua itu kini menjadi potongan informasi yang perlahan merangkai gambaran lebih besar bagi penyidik. Bab ini berakhir dengan suasana di kantor kepolisian yang semakin intens. Di papan investigasi, garis merah mulai ditarik dari foto korban menuju foto anak dan menantunya. Tidak ada yang diputuskan, namun pertanyaan besar mulai menggantung, apakah tragedi ini benar-benar melibatkan anggota keluarga sendiri? Atau apakah ada pihak lain yang mengambil kesempatan di tengah hubungan keluarga yang retak? Penyidik bersiap untuk langkah selanjutnya, karena semakin jauh mereka menelusuri, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Sore itu, penyidik menerima laporan baru dari tim yang ditugaskan memeriksa CCTV di sekitar lokasi penemuan nasi kotak. Meski daerah tersebut bukan kawasan dengan kamera lengkap, ada beberapa warung, toko, serta sudut gang yang dipasangi CCTV sederhana. Rekaman dari kamera itu menjadi titik terang penting dalam penyelidikan. Di layar monitor ruang investigasi, sebuah cuplikan video yang diperbesar menampilkan seseorang berjalan pada dini hari, membawa sebuah kardus berukuran sedang. Kardus itu tampak cukup berat. Dilihat dari caranya memeluk kotak tersebut di dada sembari berjalan tergesa. Pakaian yang dikenakan pelaku terlihat sederhana, kaos gelap dan celana panjang. Namun yang membuat penyidik terdiam adalah bentuk tubuh dan gaya berjalan, mirip dengan salah satu anggota keluarga korban. Meski wajah tidak terlihat jelas akibat pencahayaan redup, rekaman itu menjadi petunjuk visual pertama bahwa ada seseorang yang secara sengaja menaruh kardus tersebut di dekat warung sebelum fajar. Rekaman lain dari sudut gang berbeda memperlihatkan siluet kendaraan yang berhenti selama beberapa detik di dekat tempat nasi kotak ditemukan. Lampu kendaraan dimatikan seolah pengemudi tidak ingin menarik perhatian. Dari bentuknya, penyidik menduga itu adalah sepeda motor Matic, namun mereka belum bisa memastikan mereknya. Yang menarik perhatian, ketika zoom dilakukan, bayangan dua orang tampak turun sebentar dari motor. Gerakannya cepat dan terkoordinasi. Setelah itu mereka pergi tanpa memperhatikan sekitar. Meski gambar buram, penyidik menangkap sebuah pola, aksi ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Di saat tim CCTV mengumpulkan analisis, tim intel kepolisian bergerak ke pasar kota. Mereka menelusuri kemungkinan adanya pembelian nasi kotak dalam jumlah banyak pada hari sebelum kejadian. Dari sejumlah pedagang, sebagian tidak mencatat pembelian, namun satu warung catering rumahan memberikan informasi penting. Pemilik warung tersebut mengenali foto nasi kotak yang diperlihatkan polisi. Bungkusnya khusus, hanya ia yang menggunakan kertas nasi bermotif tertentu di daerah itu. Ketika dimintai keterangan, pemilik warung mengatakan bahwa 2 hari sebelum penemuan jasad, ada seseorang memesan 8 nasi kotak dengan menu sederhana. Yang mengejutkan, pemilik warung menyebut bahwa pemesannya adalah seorang perempuan muda yang wajahnya cukup familiar. Setelah ditunjukkan foto beberapa warga, pemilik warung tanpa ragu menunjuk salah satu dari foto itu, menantu korban. Penyidik saling bertukar pandang. Ini bukan lagi dugaan lemah, ini potongan bukti yang mulai saling terhubung. Penyidik juga memeriksa catatan transaksi digital dari warung tersebut. Meski pembayaran dilakukan secara tunai, pemilik warung mencatat nomor telepon pemesan untuk berjaga-jaga jika ada perubahan pesanan. Nomor itu ternyata sama dengan nomor yang terdaftar atas nama menantu korban. Ketika polisi menelusuri nomor itu lebih jauh, mereka menemukan riwayat percakapan pemesanan yang dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 9. Pesanan dilakukan secara mendadak, tetapi pembeli menekankan bahwa nasi kotak harus selesai sebelum pagi. Dalam rapat penyidik, ketua tim mulai menyimpulkan bahwa pola ini tidak mungkin kebetulan. Seorang pria tua hilang,
Ruas waktu terakhirnya berada di rumah anaknya, lalu ditemukan dalam nasi kotak yang dibeli oleh menantunya sendiri. Ditambah rekaman CCTV yang menunjukkan dua orang turun dari motor dini hari membawa kardus, semuanya mulai membentuk gambaran yang semakin jelas. Namun penyidik tidak ingin bergerak gegabah. Mereka memutuskan untuk menyusun skenario kronologi berdasarkan bukti yang sudah ada. Mereka mengatur waktu pembelian nasi kotak, waktu terakhir korban terlihat, dan waktu pemasangan kardus misterius di lokasi. Pola waktunya sangat masuk akal, terlalu masuk akal untuk dianggap sebagai kebetulan. Pada saat yang sama, tekanan dari masyarakat semakin meningkat. Kabar tentang dugaan keterlibatan keluarga korban mulai menyebar diam-diam. Banyak yang sebelumnya ragu, kini mulai menghubungkan berbagai kejadian yang mereka dengar di lingkungan sekitar. Ada yang mulai mengingat bahwa pasangan suami istri itu sering terlihat bertengkar dengan korban. Ada juga yang bercerita bahwa korban pernah mengeluhkan sesuatu yang membuat hatinya gelisah, meski tidak pernah ia ungkapkan secara terang-terangan. Bab ini ditutup dengan suasana ruang penyidikan yang memanas. Di papan investigasi, foto menantu korban kini tidak lagi sekadar potret biasa. Garis merah menghubungkannya dengan bukti CCTV, catatan transaksi nasi kotak, serta rumah tempat korban terakhir terlihat. Sementara itu, foto sang anak juga mulai dihubungkan dengan rekaman motor yang berhenti di lokasi penitipan kardus. Dua garis besar mulai terbentuk. Pasangan ini sama-sama berada dalam lingkaran bukti yang mencurigakan. Kedua nama mereka kini menjadi fokus utama penyelidikan. Penyidikan memasuki babak yang semakin intens. Setelah bukti CCTV dan jejak transaksi mengarah kuat pada pasangan suami istri yang merupakan keluarga dekat korban, polisi memutuskan melakukan pemeriksaan lanjutan secara terpisah. Metode ini digunakan untuk melihat konsistensi jawaban dan membaca reaksi alami tanpa pengaruh pasangan masing-masing. Suasana ruang interogasi dibuat senyap, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar, menciptakan tekanan psikologis yang perlahan menguji ketegangan kedua terperiksa. Pertama, penyidik memanggil menantu korban. Wanita itu duduk dengan tangan saling menggenggam di atas meja. Dari gerak tubuhnya, ia tampak gelisah meski berusaha menyembunyikannya. Ketika penyidik menanyakan kembali soal pemesanan nasi kotak, ia sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kali ini, ia menyangkal pernah memesan dalam jumlah banyak. Namun penyidik langsung menunjukkan bukti, rekaman CCTV di warung catering, slip catatan pemesanan, serta nomor telepon yang tercatat sebagai pemesan. Tatapannya goyah seketika. Ia mencoba mengalihkan jawaban dengan menyebut bahwa pesanan itu untuk acara keluarga kecil, tetapi penyidik tidak berhenti di sana. Mereka menanyakan siapa yang hadir dalam acara tersebut, dan mengapa tidak ada satu warga pun yang mengetahui ada acara keluarga di rumahnya. Pertanyaan itu membuatnya semakin gugup. Suaranya bergetar saat mencoba memberi alasan, namun detailnya tidak memperkuat pernyataannya. Semakin banyak ia bicara, semakin jelas bahwa jawabannya tidak konsisten. Sementara itu, di ruangan lain, anak korban, suami dari wanita tersebut, diperiksa dengan suasana serupa. Berbeda dengan istrinya, ia tampak berusaha tenang. Namun tatapan matanya kerap menghindar setiap kali penyidik menyinggung tentang ayahnya. Ketika ditanya kapan terakhir kali melihat korban, ia menyebut bahwa ayahnya pulang sendiri. Namun saat penyidik menanyakan arah kepulangannya, ia ragu-ragu, seolah mencari jawaban yang tepat. Penyidik membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, membuat tekanan psikologis meningkat. Pertanyaan kemudian diarahkan pada rekaman CCTV. Ketika penyidik menunjukkan rekaman yang memperlihatkan sosok membawa kardus pada dini hari, sosok dengan tubuh dan gaya berjalan yang mirip dengannya, kulit wajahnya tampak menegang. Ia tidak langsung menyangkal, tetapi memilih tetap diam. Diamnya itu lebih berbicara daripada jawaban apapun. Penyidik yang berpengalaman tahu bahwa ketidakpuasan dalam jawaban atau keheningan adalah sinyal bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Penyidik lalu memberikan rangkaian pertanyaan yang lebih mendalam. Mereka menanyakan apakah ada permasalahan dalam hubungan keluarga, apakah ada persoalan finansial, dan apakah korban pernah berselisih dengan mereka. Awalnya ia mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun ketika penyidik menyebutkan bahwa beberapa tetangga mendengar pertengkaran beberapa minggu sebelumnya, ekspresinya berubah. Ia tampak terkejut mendengar bahwa warga memberikan keterangan semacam itu. Di ruangan menantu, tekanan juga semakin meningkat.
Penyidik menggunakan pendekatan yang lebih halus, tetapi tetap tegas. Mereka menjelaskan bahwa bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan adanya keterlibatan. Mereka tidak menuduh, namun mengatakan bahwa kebenaran akan lebih mudah ditemukan jika ia jujur. Wanita itu menundukkan kepala, jari-jarinya bergetar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berniat menutupi apapun, tetapi merasa takut. Ketika penyidik menanyakan apa yang ia takuti, ia tidak menjawab, hanya meneteskan air mata tanpa suara. Dalam rapat internal setelah pemeriksaan, penyidik menyusun kembali hasil interogasi. Dari kedua ruangan interogasi, muncul pola yang serupa, jawaban yang tidak konsisten, reaksi yang gugup saat bukti ditunjukkan, dan jeda panjang sebelum menjawab pertanyaan penting. Semua ini bukan bukti langsung, tetapi tanda-tanda bahwa keduanya berada di bawah tekanan berat akibat rahasia yang mereka simpan. Beberapa penyidik mengutarakan pendapat bahwa pasangan ini mulai goyah, terutama sang menantu. Ada dugaan bahwa jika tekanan ditingkatkan, salah satu dari mereka mungkin akan memberikan pengakuan lebih jelas. Namun penyidik senior mengingatkan bahwa penyidikan harus tetap objektif dan berbasis bukti, bukan sekadar dugaan. Mereka menunggu laporan lengkap dari analisis forensik, termasuk uji sampel yang ditemukan di area belakang rumah pasangan itu. Bab ini berakhir dengan gambaran kedua ruangan interogasi yang kini kosong. Kursi masih dingin, lampu tetap menyala, dan suasana ketegangan masih terasa meski tidak ada yang duduk di sana. Di luar ruangan, penyidik sepakat bahwa mereka semakin dekat pada jawaban. Keduanya tidak mengatakan apapun secara eksplisit, tetapi gerak tubuh, nada suara, dan inkonsistensi jawaban sudah memberi lebih banyak cahaya daripada kata-kata. Ketika seluruh potongan ini digabungkan dengan rekaman CCTV, transaksi nasi kotak, serta laporan warga, penyidik menyadari bahwa kebenaran semakin dekat, dan kemungkinan besar, jawabannya ada di balik pintu rumah keluarga itu sendiri. Hari berikutnya menjadi titik balik penyidikan. Setelah interogasi yang berlangsung hampir sepanjang malam, penyidik mulai menerima laporan tambahan dari berbagai unit pendukung. Laporan demi laporan itu, meski datang dari jalur berbeda, semuanya perlahan mengarah pada satu simpulan yang sama. Ada sesuatu yang terjadi di rumah anak korban pada hari sang ayah menghilang, sesuatu yang tidak pernah diakui oleh pasangan suami istri tersebut. Unit forensik memberikan temuan penting pertama. Dari hasil pemeriksaan pada ember besar yang ditemukan di belakang rumah pasangan itu, terdapat sisa cairan yang telah mengering. Meski tidak mencolok, ketika diuji menggunakan metode kimia khusus, cairan itu mengandung unsur yang mengarah pada bekas pembersihan intensif. Kesimpulan ini belum menyatakan keterlibatan langsung, namun jelas menunjukkan bahwa ada aktivitas pembersihan yang tidak biasa dilakukan pada malam yang sama ketika korban hilang. Penyidik kemudian mencocokkan waktu ini dengan kesaksian tetangga yang mendengar bunyi benda jatuh dan suara air mengalir deras pada malam tersebut. Tidak berhenti di situ, unit analisis digital menemukan bahwa ponsel suami korban sempat tidak aktif selama hampir 3 jam pada malam kejadian. Padahal sebelumnya, riwayat telepon menunjukkan bahwa ponsel itu hampir selalu aktif setiap hari, baik untuk pekerjaan maupun komunikasi keluarga. Kejanggalan ini membuat penyidik menduga bahwa ada sesuatu yang sengaja ingin disembunyikan atau dihindari terekam pada malam tersebut. Selanjutnya, penyidik menelusuri motif yang mungkin menjadi alasan di balik tragedi ini. Mereka mulai dari hal paling dasar, hubungan keluarga. Dari penuturan tetangga dan beberapa kerabat jauh, diketahui bahwa hubungan antara korban dengan anak dan menantunya tidak sepenuhnya harmonis. Meski dari luar tampak biasa, ada masalah lama yang jarang terungkap, persoalan ekonomi yang menghimpit keluarga anak korban, dan dugaan bahwa korban pernah menolak permintaan bantuan finansial dalam jumlah besar. Beberapa hari sebelumnya, korban disebut sempat mengungkapkan kegelisahan saat berbicara dengan salah satu tetangga dekatnya. Ia tidak mengatakan secara langsung apa masalahnya, tetapi kalimat singkat yang diingat warga adalah bahwa ia merasa tidak dihargai, dan bahwa ada permintaan yang tidak bisa ia kabulkan. Ketika penyidik mencocokkan ini dengan bukti-bukti lain, gambaran motif perlahan terbentuk. Tekanan ekonomi yang dialami pasangan suami istri tersebut mungkin menjadi pemicu konflik besar antara mereka dan korban. Penyidik kemudian kembali memeriksa sang anak dengan pendekatan berbeda. Tidak langsung menuduh, namun menekan menggunakan bukti-bukti yang sudah ditemukan. Ketika mereka mengungkapkan bahwa saksi melihat korban memasuki rumahnya, namun tidak pernah melihat korban keluar lagi, raut wajahnya berubah tegang.
Apalagi ketika rekaman CCTV diperlihatkan ulang, kali ini dari sudut lain yang menunjukkan bayangan motor yang sangat mirip dengan miliknya. Itu menjadi pukulan psikologis yang kuat. Di sisi lain, menantu korban kembali dipanggil ke ruang pemeriksaan. Saat penyidik menunjukkan bukti pesan singkat pemesanan nasi kotak serta fotonya yang dikenali pemilik warung, mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Ketika penyidik menyinggung soal kondisi ekonomi keluarga, ia tidak menyangkal bahwa mereka sedang mengalami kesulitan. Namun, ia tetap bertahan bahwa dirinya tidak tahu apapun tentang kejadian menimpa mertua. Ketegangan puncak terjadi ketika penyidik memperlihatkan gabungan bukti, rekaman CCTV, ketidaksesuaian keterangan keduanya, transaksi nasi kotak, aktivitas mencurigakan di halaman belakang, hingga laporan forensik. Pasangan itu mulai tampak terpojok. Pada momen itu, penyidik menyadari bahwa salah satu dari mereka tampak berada di ambang kelelahan mental. Terutama sang menantu, yang sejak awal terlihat paling rapuh dan paling mudah goyah ketika ditunjukkan bukti. Rapuhnya kondisi itu memperlihatkan celah bahwa kebenaran mungkin muncul dari dirinya terlebih dahulu. Penyidik tidak memaksa, tetapi memberikan ruang keheningan yang cukup lama. Dalam suasana yang tegang dan senyap, semakin jelas bahwa pasangan ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Bab ini ditutup dengan suasana ruang penyidikan yang semakin intens. Lampu-lampu masih menyala, papan besar penuh catatan kasus semakin padat, dan penyidik kini berkumpul menghadap bukti-bukti yang saling terhubung seperti rangkaian puzzle. Mereka tahu bahwa mereka berada di dekat titik penting. Titik di mana motif, kronologi, dan pelaku mulai membentuk satu garis lurus. Kini, hanya tinggal menunggu satu hal. Siapa yang akan terlebih dahulu membuka suara dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Pagi itu, udara di sekitar rumah korban terasa berbeda. Lebih banyak aparat yang berjaga, lebih banyak garis polisi dipasang, dan lebih banyak warga berdatangan walau dilarang mendekat. Semua penasaran dengan apa yang akan terjadi. Polisi sudah memutuskan. Hari itu, mereka akan melakukan rekonstruksi awal berdasarkan bukti dan dugaan kuat yang terkumpul. Rekonstruksi ini bukan untuk publik, tetapi untuk memastikan gambaran kejadian sebelum proses penetapan tersangka dilakukan. Rekonstruksi dimulai dari titik paling penting, halaman belakang rumah anak korban. Area itu kini tampak kosong. Hanya tersisa bekas tanah yang lebih lembab daripada bagian lain, serta sebuah meja kayu tua yang sudah dipindahkan petugas. Penyidik meminta pasangan suami istri itu hadir, namun dipisahkan dari kerumunan dan dijaga ketat. Mereka tidak diminta memeragakan apapun, hanya diminta menyaksikan. Setiap reaksi mereka direkam dan dicatat oleh tim psikologi forensik. Pada tahap pertama rekonstruksi, penyidik memperlihatkan foto-foto bukti yang ditemukan, ember besar yang telah dicuci, noda air di lantai semen, dan beberapa jejak kecil yang sebelumnya sempat dianggap tidak berarti. Ketika foto-foto itu ditunjukkan, raut wajah suami korban berubah kaku. Sementara sang istri menunduk, tangan meremas ujung bajunya. Sekilas, tatapannya kosong seperti menahan sesuatu yang berat. Tahap kedua dilakukan di ruang dapur. Polisi menemukan bahwa ada bekas goresan kecil di lantai, seperti bekas benda berat yang diseret. Bekas itu tidak terlalu jelas jika dilihat sekilas. Namun ketika lampu diterangi dari samping, garisnya tampak memanjang hingga dekat pintu belakang. Penyidik menduga bekas ini terjadi pada malam hilangnya korban. Ketika garis itu ditunjukkan, anak korban mengalihkan pandangan. Gerakannya cepat dan tak terkendali, seolah sengaja menghindari sesuatu yang ia tahu persis. Rekonstruksi dilanjutkan ke bagian depan rumah. Di sini, penyidik memperlihatkan kembali cuplikan rekaman CCTV yang menunjukkan sosok membawa kardus pada dini hari. Rekaman itu diputar ulang dari beberapa sudut. Meski wajah tidak terlihat, bentuk bahu, tinggi badan, dan cara berjalan memiliki kecocokan kuat dengan salah satu dari pasangan itu. Ketika rekaman itu diputar, menantu korban tampak paling terpukul. Nafasnya tampak berat, dan ia beberapa kali menutup mata seolah tak sanggup menatap layar. Tim kemudian memindahkan proses rekonstruksi ke lokasi tempat nasi kotak ditemukan. Petugas memperlihatkan bagaimana kardus-kardus itu ditata rapi di dekat warung kosong sebelum fajar. Bukti perbandingan dari pemilik warung nasi memastikan bahwa bungkus dan bentuk kotak itu identik dengan pesanannya. Tidak ada penyangkalan yang bisa membantah fakta tersebut. Selama rekonstruksi berlangsung, anggota tim psikologi forensik berdiri di dekat pasangan suami istri tersebut,
mengamati perubahan fisiologis yang mereka tunjukkan. Catatan mereka sangat jelas. Sang laki-laki menampilkan pola defensif setiap kali bukti diarahkan padanya, sementara sang wanita menunjukkan pola stres emosional yang meningkat cepat. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari mereka mungkin menanggung tekanan batin yang lebih besar, dan besar kemungkinan menyimpan kebenaran yang belum terucap. Setelah rangkaian rekonstruksi selesai, seluruh bukti dikumpulkan kembali dan dipaparkan dalam rapat tertutup penyidik. Dalam rapat itu, disusunlah ulang keseluruhan kronologi berdasarkan fakta yang tidak dapat dibantah. Korban terakhir terlihat hidup saat memasuki rumah anaknya. Dalam rumah itu ditemukan indikasi pembersihan intensif. Bukti transaksi pemesanan nasi kotak mengarah pada menantu korban. Rekaman CCTV mengarah pada keberadaan pasangan itu di lokasi pembuangan. Tidak ada saksi yang melihat korban keluar dari rumah tersebut. Rekonstruksi menunjukkan kecocokan situasi dengan bukti fisik yang ditemukan. Semua ini membentuk rangkaian yang tidak dapat dianggap kebetulan. Penyidik menyadari bahwa mereka telah memiliki konstruksi kuat tentang apa yang terjadi, meskipun belum terdengar pengakuan langsung dari kedua orang itu. Bab ini berakhir dengan suasana sunyi namun penuh ketegangan di kantor penyidikan. Rekonstruksi telah memberikan gambaran utuh bagi aparat, dan kini semua mata mengarah pada langkah berikutnya. Menentukan pelaku berdasarkan bukti yang tak terbantahkan. Pasangan suami istri itu masih diam, tetapi diam mereka kini bukan lagi tanda kebingungan, melainkan tanda bahwa mereka sedang berada di ujung tempat persembunyian, dengan kebenaran yang siap menyusul mereka kapan saja. Setelah rekonstruksi dilakukan dan semua bukti mengarah pada lingkaran yang sama, penyidik sepakat bahwa kasus ini tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka memutuskan untuk memanggil kembali pasangan suami istri tersebut. Kali ini bukan sekadar untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi untuk konfrontasi bukti menyeluruh. Di ruang interogasi, suasana jauh lebih tegang dari pemeriksaan sebelumnya. Tidak ada lagi pertanyaan ringan. Tidak ada lagi basa-basi pembuka. Hanya keheningan berat yang menekan dari dinding ke dinding. Penyidik meletakkan foto-foto bukti di atas meja satu persatu. Ada foto nasi kotak, rekaman CCTV yang diprint dalam bentuk still image, catatan pemesanan warung, dan laporan forensik dari ember yang ditemukan di belakang rumah. Di tengah-tengah meja, terdapat gambar besar yang menunjukkan jalur gerakan korban sejak terakhir terlihat hidup, hingga ditemukannya jasad dalam nasi kotak. Setiap garis merah pada peta itu mengarah pada satu titik, rumah pasangan suami istri tersebut. Ketika semua bukti ditata rapi, penyidik mengundang pasangan itu masuk. Mereka duduk berseberangan. Tidak saling memandang. Tidak saling berbicara. Hanya terdengar napas berat dan ketukan jam dinding yang menambah ketegangan. Penyidik memulai dengan suara tegas namun terukur. Ia menjelaskan satu persatu bukti yang telah diperoleh. Ia tidak menuduh secara langsung, tetapi kalimat-kalimatnya disusun sedemikian terarah sehingga setiap poin menyudutkan pasangan itu lebih dalam. Ketika bukti CCTV diputar di layar, sang suami menelan ludah perlahan. Ketika catatan pemesanan nasi kotak diperlihatkan, sang istri menunduk sangat dalam, hingga pundaknya bergetar. Setelah hampir setengah jam menjelaskan bukti tanpa jeda, penyidik akhirnya meletakkan kedua tangannya di atas meja. Ia memandang keduanya bergantian. Suaranya kini lebih pelan, namun justru jauh lebih menusuk. Kami tidak mencari pengakuan untuk menyalahkan, katanya pelan. Kami hanya ingin kebenaran. Dan kebenaran itu kini sudah jelas. Tinggal kalian yang memutuskan, ingin menjelaskan sebagian, atau ingin kami membaca semuanya hanya dari bukti. Kalimat itu menghantam tepat di titik terlemah pasangan itu. Keheningan panjang menyusul, begitu panjang hingga penyidik lain yang mengamati dari balik kaca mulai menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya sejak penyidikan dimulai, sang menantu memecahkan suara. Tangisnya pecah pelan, tidak keras, tetapi cukup untuk memenuhi ruangan yang sejak tadi terlalu sunyi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat. Sang suami menatap istrinya, lalu memalingkan wajah, seolah tidak sanggup melihat lebih lama. Penyidik tidak memotong tangis itu. Mereka menunggu. Hingga akhirnya, wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya sembab, suaranya gemetar, tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya menjadi titik balik besar penyidikan. Aku tidak kuat lagi menyimpan semua ini, katanya lirih. Kami tidak bermaksud sejauh itu,
Semua terjadi karena tekanan, karena marah, karena putus asa. Suaminya yang sejak tadi diam kini menggenggam lengan kursinya. Otot rahangnya menegang. Namun ia tidak menghentikan istrinya, tidak membantah, tidak membela diri. Itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa ia tahu kenyataan akan keluar cepat atau lambat. Perlahan, wanita itu mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam sang korban hilang. Ia menjelaskan bahwa korban datang ke rumah mereka dengan maksud menegur masalah yang sudah lama mereka perselisihkan. Soal tanggung jawab, soal uang, dan soal janji-janji lama yang tak pernah ditepati. Awalnya hanya adu mulut. Namun adu mulut berubah menjadi teriakan. Lalu teriakan berubah menjadi tindakan. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, sesuatu terjadi, sesuatu yang mereka sesali, tetapi tidak mampu ditarik kembali. Sang suami sempat mencoba menyela, namun penyidik memintanya diam. Mereka ingin mendengar seluruh pengakuan wanita itu terlebih dahulu. Ia melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Menjelaskan bagaimana rasa panik mengambil alih, bagaimana mereka kehilangan arah pikir, bagaimana ketakutan akan hukuman membuat mereka mengambil keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Termasuk keputusan paling kelam yang akhirnya mengguncang seluruh Sumatera. Mengemas jasad korban dalam nasi kotak untuk mengelabui warga, berharap tidak ada yang mengenalinya, berharap semuanya akan hilang begitu saja. Ketika cerita itu selesai, sang suami akhirnya bersuara. Suaranya dalam, berat, dan nyaris tak terdengar. Ia mengakui bahwa ia ikut dalam tindakan itu, namun mencoba menyalahkan keadaan. Ia berkata bahwa ia tidak berniat menyakiti ayahnya, tetapi keadaan ekonomi membuatnya tertekan, membuat pikirannya gelap. Ia mengatakan tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seburuk itu. Namun penyidik tidak menangkap kata-kata pembelaan diri itu sebagai alasan. Mereka hanya mencatat, memastikan setiap detail masuk dalam laporan. Setelah pengakuan itu diperoleh, langkah selanjutnya sudah jelas. Penyidik keluar ruangan sejenak dan kembali bersama 2 petugas berseragam lengkap. Dengan prosedur resmi, pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diborgol perlahan, dipisahkan, dan dibawa keluar dari ruang interogasi melewati lorong panjang yang sunyinya menggema sampai jauh. Di luar kantor polisi, kabar penangkapan itu langsung menyebar luas. Warga yang sejak hari pertama mengikuti perkembangan kasus kini gempar. Banyak yang terperangah tak percaya bahwa pelaku dari tragedi tersebut adalah darah daging korban sendiri. Rumah keluarga itu didatangi warga. Sebagian menangis, sebagian marah, sebagian hanya terdiam menatap tanah seolah tidak mampu mengerti bagaimana hubungan keluarga bisa berubah menjadi tragedi kelam. Kasus ini menjadi pembicaraan besar selama berhari-hari. Media melaporkannya sebagai salah satu kasus keluarga paling mengguncang di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Polisi menggelar konferensi pers, menjelaskan kronologi, bukti, serta motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Meskipun masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang detail emosional di balik tragedi itu, yang pasti hanya satu. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tekanan hidup bisa membawa seseorang pada batas yang tidak pernah terbayangkan. Bab terakhir ini menutup keseluruhan kisah dengan gambaran yang pahit. Seorang ayah kehilangan nyawa di tangan keluarganya sendiri. Warga harus menerima kenyataan bahwa tragedi tersebut terjadi bukan karena orang luar, bukan karena musuh, tetapi oleh orang yang seharusnya melindungi dan menghormati darah daging sendiri. Dan ketika aparat menutup berkas kasus itu untuk dibawa ke meja pengadilan, satu hal menjadi jelas. Kebenaran akhirnya terungkap, namun luka yang ditinggalkan kasus ini akan lama membekas di hati keluarga dan warga yang menyaksikannya.